Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Baby Denny. Jadi kali ini kita bakal ngebahas mengenai buku ini, Master Pocket Grammar. Jadi di video kali ini aku bakal ngadain studi English with me. Kita bakal ngebahas mengenai grammar, mulai dari bab pertama sekali grammar sampai ke akhir. Jadi kita bakal benar-benar mempelajari tata bahasa grammar. Jadi kayak yang kita lihat banyak banget bab yang perlu dipelajari dalam grammar, dan tentunya terlihat sangat rumit. Tapi dalam video ini aku bakal ngeringkasin, bakal nyimpulin, bakal meringkas seringkasnya dan agar lebih mudah diperjelas dan mudah dimengerti. Jadi aku bakal bahas di setiap video berikutnya. Oke, stay tune, belajar bahasa Inggris bareng aku. Oke, jadi yang bakal kita bahas pada kali ini ini mengenai artikel, yang mana artikel merupakan bab materi pertama dalam grammar. Oke, dalam video ini aku akan bahas mengenai penggunaan sama an, lalu bagaimana rumus konteks dan contoh dalam penerapan a dan n, seperti kapan kita bisa menggunakan a dan kapan kita bisa menggunakan n. Lalu yang ketiga ini penggunaan the. Dan yang keempat yaitu rumus konteks dan contoh, seperti bagaimana cara menggunakan the dalam konteks apa-apa saja, dalam konteks percakapan apa, kalimat apa kita dapat menggunakan the. Oke, kita mulai. Baiklah, sebelum itu kita perlu tahu apa itu artikel. Artikel adalah kata sandang, adalah kata yang maknanya tidak lengkap sebelum digabungkan dengan kata yang lain. Misalkan saja kita ingin menyebutkan kertas. Nah, tanpa penggunaan artikel a, an, atau the, kita tidak akan tahu kertas apa yang dia maksud. Misalkan dia menyebutkan kertas, kita tidak akan tahu bagaimana kertas itu seperti apa. Misalkan itu cuma selembar, 2 lembar, atau banyak gitu. Jadi misalkan dengan menggunakan artikel itu bakal lebih lengkap. Misalkan kita ingin menyebutkan kertas, nah dengan penggunaan artikel berarti kita menyebutkan a paper, berarti selembar kertas. Dengan begitu itu bakal lebih lengkap dan jelas dengan penggunaan artikel tadi. Oke, langsung saja ke penggunaan dan an. Dan an memiliki arti seperti sebuah, seorang, seutas, secari, seekor, sehelai, dan selembar. Dan an adalah kata sandang yang menunjukkan atau menerangkan benda yang tidak tentu. Benda yang dimaksud masih bersifat umum, tidak jelas benda mana yang dimaksud. Nah, oke, dalam a itu digunakan sebelum kata benda yang pengucapannya diawali dengan konsonan atau huruf mati. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o, yaitu misalkan huruf b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z, dan lain sebagainya. Dan sedangkan n digunakan sebelum kata benda yang pengucapannya diawali dengan huruf hidup atau vokal, yakni a, i, u, e, o. Oke, lanjut ke rumus konteks dan contoh. Untuk a, rumusnya itu a plus konsonan nouns. Contohnya seperti he need a paper. Dia membutuhkan selembar kertas atau sebuah kertas. Nah, dapat dilihat bahwa setelah a di situ adalah huruf konsonan, yakni p, bukan huruf vokal a, i, u, e, o. Contoh yang kedua yakni They discuss a topic. Mereka mendiskusikan sebuah topik. Dapat dilihat setelah adalah huruf konsonan, yakni huruf T. Lalu yang ketiga adalah that's a cat. Itu adalah seekor kucing. Nah, dapat dilihat bahwa setelah a di situ adalah huruf C, yakni huruf konsonan. Lanjut yakni yang n plus vokal atau noun. Maksudnya vokal nouns. Contoh yang pertama ini, he need an umbrella. Dia membutuhkan sebuah payung. N adalah huruf U, umbrella. U adalah huruf vokal, yakni a, i, u, e, o. Yang kedua ada they eating an apple. Dilihat bahwa setelah N adalah huruf A yang merupakan huruf vokal.
Lalu yang ketiga ada that's and ain't. Itu adalah seekor semut. Nah, setelah N di situ adalah huruf A, yang mana huruf A merupakan salah satu huruf vokal. Oke, lanjut. Bagaimana cara kita bisa menggunakan E sama N dalam penggunaan kalimat? Nah, pertama yakni A dan N diletakkan sebelum kata benda yang bisa dihitung tunggal atau singular countable noun yang disebutkan di awal dan tidak diwakili orang atau benda tertentu. Contohnya seperti they discuss a topic. Mereka mendiskusikan sebuah topik. Yang kedua ini he need a paper. Dia membutuhkan selembar kertas. Lanjut yang kedua yakni E dan N diletakkan sebelum kata benda bisa dihitung tunggal atau singular countable noun yang digunakan sebagai contoh atau mewakili suatu kelompok. Nah, contohnya a student must wear his school uniform. A student must wear itu salah ya, salah, ada hanya itu nggak ada. Wear school uniform. Seorang siswa wajib memakai seragam, yang mana A tadi mewakilkan student, seorang siswa, yang atau mewakili kelompok dari seorang siswa untuk memakai seragam. Yang kedua ini a doctor must be clever. Seorang dokter harus cerdas, yang mana E tadi mewakili suatu kelompok dokter, seluruh macam dokter, yang mana dokter itu harus cerdas. Yang ketiga, A dan An diletakkan sebelum ungkapan jumlah tertentu. Misalkan, I eat a lot snack. Saya makan banyak makanan ringan. Nah, E tersebut diletakkan sebelum ungkapan jumlah makanan ringan tadi, snack. Yang keempat ada E dan N diletakkan sebelum kata sifat pada ungkapan kekaguman maupun kejengkelan. Contohnya, what a lazy boy he is. Betapa malasnya anak itu. Nah, di mana a lazy, E tadi menerangkan, mengungkapkan kekaguman atau kejengkelan, yang mana mengungkapkan kejengkelan terhadap anak yang malas. Lalu yang kelima, E dan N diletakkan sebelum kata sifat atau ungkapan pengharapan atau doa. Contohnya, have a good day, have a nice day, kayak gitu. Dimana itu mengharapkan atau ungkapan dalam pengharapan semoga harimu indah, dan lain sebagainya.